Ada sesuatu yang lagi panas nih di perairan kita, dan ini bukan soal cuaca. Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di titik-titik rawan Laut Indonesia. Oke, kita langsung ke intinya ya. Coba deh bayangin, kenapa tiba-tiba semua petinggi intelijen TNI ngumpul di Kepulauan Riau? Ini bukan pertemuan biasa loh, pasti ada sesuatu yang besar. Jadi ceritanya gini, tanggal 16 April 2026, para James Bond-nya TNI, para komandan dan aparat intelijen ngadain pertemuan super penting di Batam. Kenapa Batam? Nah, pemilihan lokasinya aja udah ngasih sinyal kuat. Mata kita lagi tertuju ke perbatasan laut. Dengerin deh pesan dari Asintel, Panglima TNI, Majen Rio Virgianto. Beliau bilang, intelijen dituntut buat ningkatin kemampuan deteksi dini dan analisis yang tajam. Kalau diterjemahin, ini tuh kayak bilang waspada tingkat 1. Ini bukan bahasa main-main ya, ini kode siaga. Terus, apa sih yang bikin mereka kumpul mendadak? Nah, ini dia pemicunya. Aktivitas kapal perang asing di Selat Malaka lagi rame banget. Ibaratnya, radar di Mabes TNI itu lampunya kedap-kedip merah terus, kenceng bunyinya. Sekarang, siapa aja sih yang nongkrong di perairan kita? Ternyata bukan pemain kaleng-kaleng, ada Amerika Serikat. Kapalnya USS Miguel Keith terdeteksi dekat Belawan. Terus ada juga China, yang armadanya makin sering keliaran di sini. Belum lagi dari aliansi-aliansi pertahanan, kayak AUKUS, itu loh Australia, Inggris sama Amerika. Plus ada lagi Quad, isinya Amerika, Jepang, India, dan Australia. Pokoknya laut kita ini udah kayak terminal internasional buat kapal perang. Nah, pertanyaannya kan, ini mereka cuma lagi pamer otot aja gitu, sekedar show of force biasa? Atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Biar kebayang, kita lihat contoh kasus nyata nih. Ingat kejadian di Laut Natuna Utara? Ada kapal Coast Guard Cina, nomor lambungnya 5402, yang usil banget gangguin kapal survei Pertamina. Nggak main-main, Bakamla sama KRI kita sampai harus turun tangan buat ngusir. Dan yang bikin tegang, kapten kapal Cina itu ngotot bilang kalau wilayah itu punya mereka. Wah. Nah, ini dia poin pentingnya. Ini bukan lagi soal kapal perang yang numpang lewat. Ini udah masuk ke ranah gangguan terhadap aktivitas ekonomi kita di rumah kita sendiri, di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jadi, garis antara pamer kekuatan sama pelanggaran kedaulatan itu udah jelas-jelas dilewatin. Kejadian di Natuna itu bukan kebetulan ya, itu cuma salah satu gejala dari sebuah permainan yang jauh lebih besar di kawasan kita. Ini yang bikin kita bertanya-tanya, kenapa sih kok tegangnya sekarang? Oke, kita lihat peta geopolitiknya. Selat Malaka itu ibaratnya jalan tol utama buat ekonomi dunia. Buat China ini jalur hidup, tapi sekaligus titik lemah mereka. Istilah kerennya dilema Malaka. Bayangin aja, hampir semua minyak mereka lewat sini. Jadi mengamankan jalur ini harga mati buat mereka. Nah di sisi lain, Amerika dan sekutunya pengen jalan tol ini tetap gratis dan terbuka buat semua orang. Ini cara mereka buat jaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Jadi intinya begini, Selat Malaka itu udah berubah fungsi. Dulu cuma jalur dagang, sekarang udah jadi papan catur raksasa, tempat para pemain besar adu strategi. Dan coba tebak, siapa yang duduk persis di tengah papan catur itu? Yup, kita, Indonesia. Persaingannya pun udah nggak kayak dulu. Bukan cuma adu banyak kapal perang. Nah, di pertemuan intelijen di Batam itu, yang dibahas adalah ancaman model baru yang lebih licin. Ancaman hibrida. Apaan tuh? Ini perang gaya baru, di mana serangannya nggak cuma pakai rudal, tapi juga bisa lewat serangan cyber, tekanan ekonomi, sampai nyebar hoax buat bikin kacau. Biar lebih jelas, contohnya gini, di sektor maritim. Serangan cyber itu bisa aja nge-hack sistem pelabuhan kita, bikin semua kapal bingung mau sandar di mana. Infiltrasi ekonomi, ikan kita dicuri habis-habisan misalnya. Bisa juga ada pihak luar yang sponsorin kelompok-kelompok tertentu buat bikin onar. Atau yang paling sering ya disinformasi, nyebar berita bohong biar kita saling curiga. Jadi inilah medan perang modern. Udah nggak cuma di laut aja, pertarungannya sekarang meluas ke dunia maya, ke ekonomi, bahkan sampai ke timeline media sosial kita. Kedaulatan kita dipertaruhkan di semua lini itu. Oke, ancamannya udah kompleks banget kan? Terus kita gimana dong? Apa respon Indonesia? Gimana cara kita beradaptasi sama tantangan baru ini? Ternyata TNI sudah punya jawabannya, namanya Strategi Pertahanan Nusantara atau disingkat SPN.
Anggap aja ini blueprint atau cetak biru pertahanan kita buat menghadapi zaman yang serba nggak pasti ini. SPN ini punya 3 pilar utama. Gampang kok ngertinya. Pertama, efek tangkal. Maksudnya, kita nggak cari gara-gara, tapi kita bikin siapapun yang mau macem-macem jadi mikir 1000 kali. Caranya, ya perkuat pangkalan militer kita di Natuna, Bitung, dan Saum Laki. Kedua, intelijen terpadu. Semua informasi dari Angkatan Laut, Udara, sampai Bakamla itu disambungin jadi satu, biar kita bisa lihat gambaran utuhnya secara real time. Ketiga, interoperabilitas atau gampangnya kerja bareng. Kita nggak bisa kerja sendiri, jadi kita harus rajin latihan bareng sama negara-negara tetangga dan sahabat, kayak negara ASEAN, India, atau Australia. Nah, tujuan akhirnya dari semua ini apa? Tujuannya adalah membangun sistem pertahanan yang nggak kaku. Jadi pertahanan kita harus tangguh buat hadepin ancaman fisik, tapi juga harus lincah dan adaptif buat ngelawan serangan siber atau ekonomi. Dan yang penting harus berkelanjutan. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan besar di awal. Di tengah persaingan para raksasa global yang panggungnya ada di halaman depan rumah kita sendiri, pertanyaannya adalah, mampukah strategi pertahanan Nusantara ini benar-benar jadi benteng yang kokoh buat menjaga kedaulatan laut Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.